Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan dari laporan keuangan PT Berkah ya, dimana untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable dan buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari buku besar pembantu piutang atau biasa disebut dengan subsidiary ledger account receivable. Ya, jadi untuk buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan munculnya terjadinya piutang atas transaksi penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang adanya pengembalian barang atas barang yang kita jual, sehingga otomatis adanya pengembalian barang itu akan mengurangi nilai piutang. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai adanya penerimaan piutang atau pelunasan piutang dari customer atas transaksi penjualan secara kredit. Jadi secara singkat bahwa buku besar pembantu piutang ini sebenarnya untuk mengetahui atau menyajikan informasi tentang histori dari masing-masing customer yang melakukan transaksi dengan perusahaan kita. Sehingga di situ untuk subsidiary ledger account receivable ini adalah informasi yang berhubungan erat dengan piutang dagang. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk proses pengisian atau proses pembuatan dari buku besar pembantu piutang, untuk sumber data yang kita gunakan di sini akan kita gunakan sumber datanya yaitu dari jurnal khusus penjualan. Ya, ini untuk mengetahui adanya transaksi yang mengakibatkan munculnya piutang dari para customer. Kemudian general journal ini adalah untuk mencari apakah ada retur penjualan atas barang yang kita jual dari para customer. Dan yang terakhir adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan cash, yaitu untuk mencari adanya pelunasan piutang dari masing-masing customer. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, kita buatkan dulu bentuk buku besarnya ya. Secara umum buku besar bentuknya seperti ini ya, ada kolom tanggal, ada description, kemudian ada kolom untuk menampung posting dari jurnal, dan terakhir ada kolom untuk mencatat adanya saldo. Nah, untuk pengisian yang pertama kali kita harus tahu masing-masing customer ini, atau untuk mencari tahu berapa nilai piutang dagang atau saldo awal dari piutang dagang masing-masing customer. Kita akan coba cari di soal di situ ya. Di soal kita cari untuk di daftar piutang dagang ya, untuk mengetahui berapa nilai saldo awal dari masing-masing customer. Oke, di sini untuk daftar piutang dagang ya, di sini ya sudah ada di sini. Ini ada toko Alex, toko baru, dan toko Dita. Nah, ini adalah saldo awal piutang ya, dari masing-masing customer. Untuk toko Alex 22 juta, untuk toko baru 16.500.000, dan toko Dita 16.500.000. Nah, ini akan kita coba input ke dalam buku besar pembantu piutang sebagai saldo awalnya gitu. Nah, untuk toko Alex ya kita masukkan dulu, kita bagi dua supaya mudah menginputnya. Oke, yang pertama kita akan masukkan untuk saldo awal piutang dari toko Alex di sini. Oke, karena saldo awal kita buatkan tanggal 1, deskripsinya adalah saldo. Kemudian karena saldo kita langsung masuk ke kolom balance ya. Untuk saldo piutang ini adalah debit ya. Jadi saldo normal piutang itu ada di sisi debit, sehingga untuk saldo awal sebesar 22 juta ini kita masukkan di sisi debit. Itu untuk saldo awal dari toko Alex. Dan saldo awal dari toko baru di sini ya kita masukkan sama seperti tadi, tanggal 1, keterangannya saldo. Oke, untuk ref ini kita bisa kasih keterangan inisial ya. Bisa kita tulis TB seperti itu. Ini pun sama ya, TB ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai saldonya. Untuk toko baru itu sebesar 16 juta, kita masukkan di sisi debit. Dan yang terakhir adalah toko Dita. Untuk toko contoh di sini tidak ada saldo awal dia. Oke, kita masukkan tanggal 1, keterangannya atau description adalah saldo. Refnya ini kita bisa buat TB ya sebagai trial balance. Lalu yang terakhir kita masukkan ke kolom balance ya, kita masuk balance karena saldo piutang kita masukkan di sisi debit sebesar 16.500.000.
Oke, langkah pertama selesai untuk menginput daftar saldo awalnya. Ya, untuk selanjutnya kita akan coba telusuri dari ketiga sumber jurnal khusus ini. Ya, kalau di sini misalnya ada transaksi penjualan atau ada retur penjualan dan ada penerimaan pelunasan piutang dari customer. Oke, kita akan coba salah satu telusuri dulu untuk toko Alex. Kita akan coba isi untuk toko Alex. Kita akan telusuri di sales journal. Kita masuk ke sales journal, apakah ada transaksi atas nama toko Alex. Oke, ternyata di sini tanggal 2 ada transaksi penjualan kepada toko Alex. Oke, di sini karena kita sedang mencatat daftar saldo untuk buku besar pembantu piutang, maka kita fokus di kolom account receivable-nya. Oke, di sini toko Alex tanggal 2 ini ada muncul piutang dagang sebesar 32.485. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atas nama toko Alex. Oke, di sini untuk di sales journal atas nama toko Alex ini terjadi penjualan tanggal 2. Berarti di sini kita masukkan tanggal 2. Oke, untuk deskripsinya sendiri ini kita masukkan sumber jurnalnya ya. Karena di sini adalah sumber jurnal sales journal, maka di sini kita kasih keterangan sales journal. Oke, untuk ref-nya adalah SC. Oke, di sini untuk account receivable ini muncul di sisi debit. Ya, ada muncul di sisi debit piutang dagang. Berarti di sini kita akan posting ke sisi sebelah debit. Oke, seperti ini. Lalu akan kita masukkan atau kita akan masuk ke sisi saldo. Oke, sebelumnya ada saldo debit 22 juta, kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu di sisi debit sebesar 32.485. Sehingga di sini debit ketemu debit, otomatis kita jumlahkan. Ketemulah nilai saldo per tanggal 2 untuk piutang dagang atas nama toko Alex itu sebesar 54.485. Oke, sekarang kita cari setelah di sales journal, kita cari di general journal ya, apakah ada transaksi retur atas nama toko Alex. Di sini ternyata tidak ada. Kemudian kita cari di cash receipt journal ya, apakah ada pelunasan piutang atas nama toko Alex di sini. Oke, ternyata di sini tidak ada. Oke, berarti di sini untuk buku besar pembantu piutang atas nama toko Alex selesai, menghasilkan saldo akhir di sini sebesar 54.485.000. Ini akan kita jadikan saldo akhir nantinya. Oke, lanjut ke toko baru. Oke, kita cari di sales journal untuk toko baru apakah ada transaksi penjualan kepada toko baru di sini. Oke, ternyata di sini di tanggal 8 itu ada transaksi penjualan kepada toko baru sehingga menghasilkan piutang dagang sebesar 15.110.000. Oke, ini akan kita input ke sini. Oke, tanggal 8. Oke, di sini tadi sumber jurnalnya keterangannya adalah kita ambil dari sales journal. Di sini ref-nya SC. Oke, kita lihat tanggal 8 di sales journal ini muncul di sisi debit sebesar 15.110.000. Berarti kita posting ke sisi debit di sini. 15.110.000. Oke, lalu kita akan hitung saldonya di sini. Sebelumnya ada saldo 16.500.000, kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan sebesar 15.110.000, itu pun di sisi debit. Sehingga debit ketemu debit, ini kita akan jumlahkan. Ketemulah saldo sebesar 31.610.000. Ini per tanggal 8. Oke, sekarang apakah masih ada atas nama toko baru? Ternyata tidak ada. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba telusuri di general journal apakah ada transaksi retur atas nama toko toko baru. Oke, ternyata di sini tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke cash receipt journal. Apakah ada pelunasan piutang atas nama toko baru? Oke, di sini di tanggal 12 ada penerimaan piutang dari toko baru atau ada pelunasan piutang dari toko baru. Oke, berarti kita akan masukkan ini ke dalam buku besar pembantu piutang seperti itu. Oke, kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 12. Oke, sumber jurnalnya tidak kita ambil ya, kita ambil dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Lalu di sini kita masukkan saldonya di jurnal penerimaan kas. Kita lihat di sini kita fokus ke account receivable. Di sini account receivable ada di sisi kredit. Oke, muncul saldo account receivable di sisi kredit itu 16.500.000. Berarti di sini akan kita posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, kita masukkan. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo.
Sebelumnya ada saldo debit sebesar 31.610.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas di sisi kredit sebesar 16.500.000. Sehingga di sini debit ketemu kredit otomatis. Karena nilai debitnya lebih besar dari nilai hasil posting kredit, maka di sini 31.610.000 dikurangi dengan 16.500.000, sehingga di sini ketemulah saldo sebesar 15.110.000. Dan ini akan kita anggap sebagai hasil saldo akhir untuk piutang dagang atas nama toko baru, karena di sini sudah tidak ada lagi transaksi yang berhubungan dengan toko baru. Oke, kita masuk ke customer selanjutnya adalah toko contoh. Oke, toko contoh di sini tidak ada saldo awal ya. Saldo awalnya dia kosong, di sini tidak ada. Oke, kita akan coba cari apakah ada transaksi pertama, yaitu di jurnal penjualan, apakah ada transaksi penjualan kepada toko contoh yang bisa menimbulkan piutang dagang di sini. Oke, di sini ada tanggal 14 ada transaksi penjualan kepada toko contoh yang mengakibatkan adanya piutang sebesar 18.845.000. Oke, kita akan masukkan di sini. Ya, tanggal 14 kita ambil dari sales jurnal tadi. Oke, refnya di sini adalah SJ ya. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita ambil di sini untuk accounts receivable ada di sisi debit. Berarti akan kita posting di sini di sisi debit. Oke, sebelumnya untuk toko contoh dia tidak ada piutang dagang atau tidak ada saldo piutang dagang. Otomatis tanggal 14 ini akan menjadi saldo per tanggal 14 atas nama toko contoh itu sebesar 18.845.000. Itu saldo piutang atas nama toko contoh per tanggal 14 Desember. Oke, setelah kita cari di sales jurnal, kita akan coba cari di general jurnal apakah ada retur penjualan kepada toko contoh. Ternyata tidak ada. Lalu kita masuk ke jurnal penerimaan kas, apakah ada pelunasan piutang dari toko contoh. Ternyata tidak ada. Oke, berarti untuk toko contoh selesai sampai di sini. Menghasilkan saldo akhir sebesar 18 juta ya. 18.845.000. Oke. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke toko Dita. Kita cari untuk toko Dita di sales jurnal apakah muncul piutang dagang di sales jurnal. Di sini kita lihat. Oke, toko Dita di sini tanggal 20 ya. Ada transaksi tanggal 20. Kemudian sebelum kita masuk ke tanggal 20 kita lihat di jurnal penerimaan kas apakah ada pelunasan piutang sebelum tanggal 20 di sini atas nama toko Dita. Oke, ternyata di tanggal 5 ya, sebelum transaksi tanggal 20 itu ada pelunasan piutang dari toko Dita. Berarti ini kita masukkan dulu sebelum kita masukkan yang ada di sales jurnal, karena tanggal pelunasan ini lebih dulu ketimbang adanya transaksi penjualan tanggal 20 nih. Oke, sehingga tanggal 5 ini kita masukkan dulu. Oke, kita masuk ke sini tanggal 5 kita masukkan. Kemudian keterangannya adalah cash receipt jurnal. Lalu keterangan di sini untuk ininya deskripsinya adalah refnya CRJ. Lalu kita lihat di sini di jurnal penerimaan kas ternyata pelunasan atas nama toko Dita itu accounts receivable ada di sisi kredit. Berarti di sini akan kita posting di sisi sebelah kredit. Oke. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 16.500.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu pun sama jumlahnya 16.500.000 di sisi kredit. Artinya tanggal 5 ini adalah pelunasan piutang dari bulan November sebelumnya. Sehingga per tanggal 5 atas nama toko Dita ini sudah tidak ada lagi piutang dagang karena sudah dilunasi tanggal 5. Oke, setelah itu baru kita masukkan yang ada di sales jurnal. Oke, ada penjualan kepada toko Dita sebesar 23.135.000 di sini. Oke, kita masukkan tanggal 20. Untuk keterangannya adalah sales jurnal. Di sini SC. Oke, tadi di sales jurnal accounts receivable itu ada di sisi debit sebesar 23 juta sekian. Sehingga kita masukkan di sisi debit 23.135.000. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Nah, karena sebelumnya ini saldonya tidak ada, maka otomatis ini akan jadi saldo. Ya, di sisi debit.
Oke, kita lihat di jurnal umum. Maka apa ada di sini untuk atas nama Tokodita retur? Ternyata tidak ada. Oke, berarti untuk Tokodita selesai menghasilkan saldo akhir sebesar 23.135.000 untuk saldo piutangnya. Oke, itu untuk buku besar pembantu piutang. Sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Oke, seperti tadi caranya. Yang pertama, untuk membuat buku besar pembantu utang, terlebih dahulu kita masukkan saldo awalnya gitu. Sekarang kita lihat di saldo awal untuk saldo utang dari masing-masing supplier atau saldo utang dagang kita kepada masing-masing supplier. Oke, di sini ada daftar saldo utang kita kepada suppliernya. Oke, sekarang kita masukkan yang pertama untuk PT Nusa Persada. Ini kita punya utang sebesar 22 juta sebagai saldo awal utangnya di situ. Oke, kita masukkan tanggal 1 karena saldo, keterangannya adalah saldo, kemudian di sini TB. Oke, untuk saldo utang itu normalnya karena saldo utang itu ada di sisi kredit. Berarti jumlah utang kita kepada PT Nusa Persada sebesar 22 juta ini akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang, ini ada di sisi kredit. Ya, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan untuk daftar saldo utang atau saldo awal utang dagang kita kepada PT Cipta Pesona sebesar 11 juta. Kita masukkan di sini tanggal 1. Keterangannya adalah saldo sama seperti tadi, ini TB ya. Kita kasih TB. Lalu kita masukkan saldo kredit ya karena utang sebesar 11 juta. Dan yang terakhir kita masukkan untuk yang Mekar Nusa 2. Apakah ada di sini? Oke, untuk Mekar Nusa 2 ini kita ada saldo utang sebesar 44 juta. Oke, tanggal 1 keterangannya saldo, lalu ini adalah TB ya. Masuk ke sisi kredit sebesar 44 juta. Oke. Setelah saldo awal ini sudah kita masukkan, maka langkah selanjutnya kita akan coba masuk ke dokumen sumber. Oke, jika tadi untuk buku besar pembantu piutang sumber dokumennya adalah sales jurnal, general jurnal, dan cash receipt jurnal, maka untuk buku besar pembantu utang ini kebalikannya. Sumber jurnalnya adalah jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Oke, karena ini berhubungan dengan hutang sehingga kita masuk ke jurnal-jurnal ini ya. Oke, sekarang kita coba cek. Yang pertama kita akan coba buat untuk buku besar pembantu utang kita kepada PT Nusa Persada. Kita cek untuk purchase jurnalnya di sini. Apakah muncul di sini ada pembelian barang kepada PT Nusa Persada? Kita cek. Oke, untuk di sini ada muncul tanggal 5, ada transaksi pembelian kepada PT Nusa Persada. Oke, berarti ini kita akan masukkan transaksi pembelian ini yang mengakibatkan adanya hutang dagang ya di sisi kredit sebesar 16.500.000. Kita masukkan di sini pada PT Nusa Persada yang pertama tanggal 5. Kemudian keterangannya tadilah kita ambil dari jurnal pembelian atau purchase jurnal. Kita masukkan di sini purchase jurnal. Oke, untuk refnya PJ. Kita lihat di sini di purchase jurnal karena kita membuat buku besar pembantu utang, maka kita fokus pada account payable-nya di sini. Nah, di purchase jurnal di sini account payable itu ada di sisi kredit. Berarti kita di sini untuk di buku besarnya kita posting di sisi kredit ya. Berarti di sini kita masukkan. Oke, setelah kita posting baru kita masuk kolom saldonya gitu. Sebelumnya ada saldo kredit 22 juta. Kemudian ada Ada hasil posting dari jurnal pembelian itu sebesar 16.500.000. Sehingga di sini kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan. Ketemulah saldo per tanggal 5 itu ada saldo utang sebesar 38.500.000. Oke, setelah di purchase jurnal kita akan coba cek di general jurnal apakah ada retur pembelian kepada PT Nusanda. Oke, ternyata di sini di jurnal umum ada transaksi retur pembelian kepada PT Nusanda. Di mana di jurnal umum untuk account payable itu ada di sisi debit. Maka ini nanti akan kita posting di buku besar pembantu utang itu di sisi kredit. Oke, di sisi debit, sorry. Oke, sekarang kita masukkan tanggal 5.
Sumber jurnalnya, deskripsinya adalah jurnal umum atau general jurnal. Di sini inisialnya GJ. Oke, lalu kita posting di sini. Kita lihat untuk adanya retur pembelian kepada PT Nusa Indah, account payable ada di sisi debit. Berarti di sini akan kita posting di sisi debit. Di sini berarti. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 38.500.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal umum itu 2.420.000. Sehingga di sini kredit ketemu debit. Karena nilai nominal kredit lebih besar, maka otomatis kredit ini dikurangi dengan debit. Sehingga di sini muncul saldo kredit sebesar 36.080.000 per tanggal 5. Oke, setelah jurnal umum kita akan coba telusuri untuk cash payment journal. Apakah ada pelunasan utang kepada PT Nusa Persada. Oke, di sini di tanggal 20 ya ada transaksi pelunasan piutang ada transaksi pelunasan utang kepada PT Nusa Persada. Oke, berarti tanggal 20 ini akan kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 20. Untuk deskripsinya tadi adalah cash payment journal. Di sini adalah CPJ. Oke, kita lihat di jurnal pengeluaran kas tadi cash payment journal. Di sini kita lihat untuk utang dagang itu ada muncul di sisi debit. Oke, di sini ada pelunasan utang kepada Nusa Persada itu sebesar 22 juta di sisi debit. Berarti di sini akan kita posting di sisi sebelah debit di sini. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldonya. Oke, sebelumnya ada saldo kredit itu 36.080.000. Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal pengeluaran kas di sisi debit itu 22 juta. Sehingga di sini karena kredit ketemu debit, sehingga karena jumlah kreditnya lebih besar, maka otomatis jumlah kredit akan dikurangi dengan jumlah debit. Sehingga di sini ada saldo akhir untuk utang dagang sebesar 14.080.000 kepada PT Nusa Persada. Kita cek di sini untuk cash payment journal apakah ada lagi untuk transaksi pelunasan PT Nusa Indah. Ternyata tidak ada. Oke, berarti di sini untuk PT Nusa Indah selesai dengan menghasilkan saldo utang sebesar 14.080.000. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke PT Cipta Pesona. Oke, kita lihat yang pertama kita akan coba telusuri di purchase jurnalnya. Apakah ada di sini? Oke, di sini tanggal 13 muncul ada pembelian secara kredit kepada PT Cipta Pesona. Tapi sebelum kita mencatat tanggal 13, kita cek dulu di jurnal penerimaan kas, di jurnal pengeluaran kas, apakah ada pelunasan kepada Cipta Pesona. Oke, di sini ternyata tanggal 10 ada pelunasan hutang kepada PT Cipta Pesona ya, sebesar 11 juta. Sehingga sebelum kita catat di jurnal pembelian tadi, maka kita masukkan dulu untuk transaksi yang tanggal 10 karena tanggal 10 lebih dulu terjadi daripada tanggal 13 ini. Oke, kita masukkan di jurnal pengeluaran kasnya ini. Oke, kita masukkan tanggal 10 ya, tanggal 10 di sini. Ya, tanggal 10. Kemudian untuk sumber jurnalnya adalah cash payment journal. Ya, di sini keterangannya adalah CPJ ya, cash payment journal. Oke, kita lihat untuk tanggal 10 di sini untuk account payable ini ada di sisi sebelah debit yaitu sebesar 11 juta. Berarti kita posting ke sini di sisi debit seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Ya, sebelumnya ada saldo kredit 11 juta, kemudian ada hasil posting di sisi debit 11 juta. Berarti di sini ada kredit ketemu debit. Karena jumlahnya sama, otomatis kredit ketemu debit ini 11 juta dikurangi 11 juta. Sehingga di sini per tanggal 10 ini sudah tidak ada saldo lagi. Artinya sudah selesai utangnya. Kita sudah melunasinya di tanggal 10. Oke, baru sekarang kita akan catat yang tanggal 13 ini untuk transaksi pembelian kepada PT Cipta Pesona. Oke, kita masukkan tanggal 13. Keterangannya adalah purchase journal. Kemudian di sini refnya PJ. Oke, di purchase journal di sini untuk account payable ini ada di sisi
kredit. Oke, berarti untuk 25.300.000 ini kita akan posting di sisi sebelah kredit. Oke. Lalu kita masuk ke saldo. Sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis ini akan menjadi saldo akhir. Ya, seperti itu. Untuk Cipta Pesona selesai, menghasilkan saldo utang kepada Cipta Pesona itu sebesar 25.300.000. Oke, sekarang kita masuk ke PT Mekar Nusa 2. Oke, kita cek di jurnal pembelian dulu. Di sini ternyata tidak ada. Oke, kita masuk ke general jurnal, apakah ada? Di sini juga tidak ada. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, di sini tanggal 8 ada transaksi pelunasan hutang kepada PT Mekar Nusa 2. Berarti ini kita akan catat di sini langsung. Tanggal 8, sumber jurnalnya adalah cash payment jurnal. Di sini CPJ. Oke, di jurnal pengeluaran kas kita lihat di sini untuk account payable ada di sisi debit ya. Ini ke sebesar 44 juta ya. Kita pelunasan utang kepada Mekar Nusa 2. Kita input di sini di sisi debit. Oke, 44 juta rupiah. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 44 juta, kemudian dilunasi tanggal 8 44 juta. Berarti utangnya selesai. Tidak ada utang. Oke, itu untuk buku besar pembantu utangnya. Oke, setelah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang selesai, maka kita akan coba rekap saldo-saldo akhir dari buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang ini ke dalam daftar saldo utang dan daftar saldo piutang. Oke, account receivable list dan account payable list. Oke, sekarang kita akan coba rekap untuk toko Alek. Di sini jumlah piutangnya kita lihat untuk toko Alek ternyata jumlahnya adalah 54.485. Kita ambil di sini untuk toko Alek saldo akhirnya 54 juta sekian. Oke, kemudian untuk toko baru kita ambil toko baru saldonya di sini menghasilkan saldo piutang sebesar 15.110. Kemudian toko contoh kita ambil di sini toko contohnya ya, toko contoh 18.845. Dan terakhir toko Dita ini ada saldo piutang sebesar 23.135.000. Oke, sehingga jumlah total piutang pada akhir periode itu sebesar 111.575.000. Oke, sekarang kita akan coba rekap daftar saldo untuk saldo utangnya. Kita akan coba ambil daftar saldo akhir dari saldo utang kita kepada PT Nusa Persada. Kita lihat di daftar saldo di buku besar pembantu utangnya. Oke, ada 14.080.000. Oke, untuk Cipta Pesona menghasilkan saldo utang 25.300.000. Dan yang terakhir adalah PT Mekar Nusa 2 menghasilkan saldo utang, oh di sini habis, ternyata tidak ada. Sehingga total hutang dagang kita kepada supplier itu pada akhir periode itu sebesar 39.380.000. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba lanjutkan untuk membuat buku besar umum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.